Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti, NPM 216910251 dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai animal educandum pada anak sekolah dasar. Manusia dijuluki sebagai animal educandum atau makhluk yang dididik, dan animal educandus atau makhluk yang mendidik sekaligus, karena pendidikan adalah hal yang penting yang merupakan kebutuhan setiap manusia dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Menurut M.J. Langveld, yang memandang manusia sebagai animal educandum, yang mengandung makna bahwa manusia merupakan makhluk yang perlu atau harus dididik. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik karena manusia pada saat ini dilahirkan kondisinya sangat tidak berdaya sama sekali. A. Pendidikan hanya untuk manusia. Hanya manusia yang dapat dididik. Maksudnya, pendidikan hanya untuk manusia karena hanya manusia yang dapat dididik. Manusia memiliki akal untuk berpikir. Dengan adanya akal, maka manusia menggunakannya untuk mempermudah dalam kehidupannya. 1. Mengapa manusia harus dididik? Manusia harus dididik karena yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Maka dapat diketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang harus dididik dan mendidik. Pendidikan akan dapat membantu manusia untuk merealisasikan dirinya, memanusiakan manusia. 2. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia adalah makhluk yang dapat dididik berdasarkan 5 pandangan dasar antropologis, yaitu 1. Prinsip potensialitas, kedua, prinsip dinamika, ketiga, prinsip individualitas, keempat, prinsip sosialitas, dan yang kelima, prinsip moralitas. B. Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Manusia pada saat lahir tidak langsung dapat mengembangkan kemanusiaannya karena ketidakberdayaan dan kelemahan untuk bisa menjadi manusia yang mandiri. Membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain untuk mencapainya. Karena itu, anak manusia memerlukan bantuan orang lain yang berada di sekitarnya. 1. Manusia lahir tidak berdaya. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan belum dapat menolong dirinya sendiri, juga dalam hal-hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, manusia berada dalam keadaan perlu bantuan, dan bantuan harus datang dari pihak lain. Tanpa bantuan dari pihak lain, manusia tidak mungkin melangsungkan hidupnya. 2. Manusia hidup di dunia yang terbuka. Anak manusia dilahirkan dalam keadaan belum siap menghadapi kehidupan. Karena belum siap dan belum terspesialisasi itu, ia harus mempersiapkan dirinya dan mendapatkan suatu cara yang khas bagi dia dalam melaksanakan kehidupan dan tugas hidupnya. Untuk itu, perlu pendidikan yang diartikan mencakup keseluruhan pribadi manusia, mencakup pengetahuan, nilai, keterampilan, emosi, dan spiritual. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Anak manusia sejak dilahirkan berkembang terus sampai mati. Perkembangan anak manusia itu meliputi perkembangan fisik dan rohani. Perkembangan berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaannya. Tugas pendidikan membimbing anak agar perkembangannya berlangsung secara wajar dan normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Ayat 3. Yang pertama, faktor hereditas. Menurut H.C. Witherington, hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat tertentu dari suatu generasi ke generasi lain dengan perantara sel benih. Yang kedua, faktor lingkungan, mencakup lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan spiritual. Yang ketiga, faktor diri. Faktor diri merupakan faktor kejiwaan, kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa perasaan atau emosi, dorongan untuk berbuat atau motivasi, inteligensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Ciri-ciri perkembangan kejiwaan anak sekolah dasar. Yang pertama, pertumbuhan fisik dan motorik maju pesat.
Yang kedua, kehidupan sosial diperkaya dengan kemampuan bekerja sama dan bersaing dalam kehidupan berkelompok. Yang ketiga, mempunyai kemampuan memahami sebab akibat. Keempat, dalam kegiatan-kegiatannya belum membedakan jenis kelamin dan dasar yang digunakan adalah kemampuan dan pengalaman yang sama. C. Aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Aliran empirisme dipandang sebelah sebab hanya mementingkan peran pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Yang kedua, aliran nativisme. Terdapat satu pokok pendapat aliran nativisme yang berpengaruh luas, yaitu bahwa dalam diri individu terdapat suatu inti pribadi yang mendorong manusia untuk mewujudkan diri, mendorong manusia dalam menentukan pilihan dan kemauan sendiri, dan yang menempatkan manusia sebagai makhluk aktif yang mempunyai kemauan bebas. Ketiga, aliran naturalisme. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak kepada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang keempat, aliran konvergensi berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Itulah hasil penjelasan dari saya mengenai manusia sebagai animal educandum pada anak sekolah dasar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.